Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fauzia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis ketidakadilan gender dalam novel Layangan Putus karya Momi ASF dan film Layangan Putus karya Beni Setiawan. Sebelum lebih lanjut kita membandingkan karya sastra berupa novel dengan film, perlu kita ketahui bahwa karya sastra adalah karya seni yang muncul dari renungan pikiran seseorang melalui bahasa yang indah, baik secara lisan maupun secara tulisan. Adapun menurut Welk dan Warren pada tahun 2016 dikemukakan bahwa sastra adalah aktivitas kreatif sebuah karya seni. Kegiatan kreatif ini menciptakan rangkaian kata atau kalimat dengan unsur artistik. Sebagai karya seni, sastra adalah ciptaan manusia yang mengandung tuturan, pikiran, dan perasaan pengarangnya. Selanjutnya, pengertian feminisme menurut Abbas pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa feminisme adalah penindasan dalam masyarakat, baik di tempat kerja maupun di keluarga, di mana perempuan dan laki-laki kehilangan kesadaran akan penindasan tersebut. Selanjutnya, ada pengertian dari sastra bandingan menurut pendapat Weisstein yang mengutip dari Fatmawati, yang mengatakan bahwa sastra bandingan adalah suatu studi kesusastraan yang melebihi batas suatu negara dan studi hubungan antara kesusastraan di suatu pihak dan wilayah lainnya, dari pengetahuan dan kepercayaan seperti seni, filsafat, sejarah, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan agama. Selanjutnya, ada latar belakang pengarang. Yang pertama ada latar belakang pengarang dari Momi ASF. Momi ASF merupakan nama pena dari penulis novel Layangan Putus yang kini telah diadaptasi menjadi film web series. Nama asli dari Momi ASF ini yaitu Dr. Eka Nur Prasetyawati. Kini, Momi ASF telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang semua namanya diambil dari singkatan ASF. Selanjutnya, kesuksesan dari film Layangan Putus ini berhasil membawa nama Momi ASF dikenal banyak orang. Selain berkarir menjadi seorang penulis, Momi ASF juga merupakan seorang dokter hewan. Momi ASF saat ini menetap di Kota Malang, Jawa Timur. Kini ia telah memiliki klinik dokter hewan sendiri, yaitu Luna Pet House, yang menawarkan steril, USG, dan kebutuhan hewan lainnya. Selanjutnya, ada latar belakang dari Beni Setiawan. Beni Setiawan ini lahir pada tanggal 28 September 1965. Ia adalah seorang sutradara dan penulis skenario berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 2010, dirinya memenangkan penghargaan Piala Citra untuk kategori sutradara terbaik di Festival Film Indonesia. Dia lulus dari Institut Kesenian Jakarta. Sebelum terjun ke dunia perfilman, pada tahun 2010, dirinya memenangkan penghargaan kembali pada filmnya yaitu Tiga Hati, Dua Dunia, dan Satu Cinta. Dia membuktikan kemampuan menulisnya lagi pada tahun berikutnya dengan penghargaan yang sama, yaitu pada kategori skenario terbaik untuk filmnya yaitu Cinta yang Tak Biasa. Selanjutnya ada sinopsis dari novel Layangan Putus. Novel Layangan Putus ini bercerita tentang seorang gadis belia yang bernama Kinanti yang memilih tinggal bersama Aris. Kinanti ini mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk suaminya. Tak cukup dengan semua pengorbanan yang Kinan lakukan, suaminya Aris masih tergoda dengan perempuan lain yang bernama Lydia. Lydia ini merupakan seorang psikolog anak. Selanjutnya ada sinopsis dari film Layangan Putus. Film Layangan Putus ini bercerita tentang kehidupan keluarga Aris yang diperankan oleh Reza Rahardian
dan Kinan yang diperankan oleh Putri Marino. Dalam pernikahannya dikaruniai seorang putri yang diberi nama Raya. Pada mulanya, kehidupan keluarganya sangat bahagia dan saling mencintai. Namun, kondisi jadi berbeda dan seiring terjadi perdebatan antara keduanya. Keluarganya yang awalnya sangat romantis, perlahan mulai berubah setelah kemunculan orang ketiga. Selanjutnya, ketidakadilan gender pada novel Layangan Putus karya Momi ASF dan film Layangan Putus dan karya Beni Setiawan. Bisa dilihat pada kutipan berikut dan pada cuplikan film berikut. Dapat dibuktikan bahwa pada kutipan novel tersebut, Kinan mengalami peminggiran atau marginalisasi perempuan. Yang dialami Kinan yang memutuskan untuk tidak bekerja karena suaminya yaitu Mas Aris ingin Kinan tinggal di rumah untuk mengurus anak-anaknya. Pria yang beranggapan bahwa istrinya hanya berdiam di rumah dan melakukan kegiatan seputar rumah tangga, perempuan merasa tersingkir atau terpinggirkan dari pekerjaan. Adapun bisa dilihat pada sepenggal cuplikan berikut memperlihatkan tokoh Kinan yang sedang membantu menangani pertolongan pertama pada teman sekolah anaknya yang terjatuh dari tangga lalu membawanya ke rumah sakit. Ketika sedang menunggu pemeriksaan di luar, tiba-tiba Kinan merindukan pekerjaannya dulu sebagai seorang dokter. Seketika muncul kenangan Kinan pada saat masih bekerja di rumah sakit tersebut. Kinan sangat merindukannya dan ingin bekerja kembali. Namun, karena statusnya sekarang yang sudah menjadi seorang istri, Kinan lebih fokus pada rumah tangganya. Terlebih lagi, suaminya yaitu Mas Aris yang lebih suka melihat Kinan berada di rumah dan mengurus anaknya. Terdapat marginalisasi pada novel Layangan Putus karya Momi ASF ini dan film Layangan Putus karya Beni Setiawan sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua terdapat label negatif. Label negatif atau stereotip ini diartikan sebagai pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu. Pelabelan ini mengakibatkan diskriminasi ataupun ketidakadilan gender. Dapat dilihat pada kutipan novel dan cuplikan film di atas menceritakan bagaimana wanita dicap sebagai orang yang manja dan ribet, sedangkan pria adalah orang yang sederhana. Ketika Kinan merasa ingin memiliki minyak wangi yang sangat disukainya, namun suaminya malah membelikan minyak wangi yang bukan kesukaan istrinya, membuat Kinan merasa suaminya tidak memahaminya. Padahal Mas Aris hanya membelikan parfum tersebut sebagai hadiah untuk Kinan. Masalah seperti itu dapat memberikan kesan bahwa wanita sangat dimanjakan dan rumit sedangkan pria yang ingin memberikan bingkisan tanpa mengetahui varian yang disenangi oleh istrinya terkesan sangat sederhana. Selanjutnya yang ketiga, subordinasi. Subordinasi atau dinomorduakan yaitu penempatan suatu kelompok tertentu yang memiliki peran lebih rendah daripada peran lain. Seringkali perempuan berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan yang lain bahwa perempuan bertanggung jawab dalam urusan domestik atau reproduksi, sedangkan laki-laki memiliki peran atau tanggung jawab di ranah publik atau reproduksi. Berdasarkan cuplikan film dan kutipan novel di atas, bisa dilihat bahwa Mas Aris diam-diam mengambil keputusan tanpa membicarakannya kepada keluarga, terlebih lagi kepada Kinan sebagai istrinya, menyiratkan bahwa suaminya itu membuat keputusan secara sepihak. Hal yang sama terdapat pada cuplikan film Layangan Putus karya Beni Setiawan, di mana Kinan sudah mengetahui mengenai perselingkuhan Aris dengan Lydia. Kinan yang sudah mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan suaminya dengan penuh amarah meminta penjelasan dari suaminya. Aris yang enggan meninggalkan Lydia
dan tak mau menceraikan Kinan membuat Kinan mengajukan pilihan Aris untuk memilih antara dirinya dan Lilia. Selanjutnya yang keempat ada korban kekerasan. Dapat dilihat pada kutipan novel yang terdapat pada Salindia dan cuplikan novel yang sudah tertera di Salindia tersebut, bahwa dapat disimpulkan bahwa tokoh Kinan ini mengalami kekerasan psikologis pada tokoh perempuan, di mana tokoh perempuan ini mengalami kekerasan batin atau mental yang dialami Kinan melalui perbuatan suaminya sendiri yang diam-diam menikah dengan perempuan lain, kekecewaan, emosional, kemarahan, dan dendam atas tindakan suaminya. Bahkan hatinya hancur karena harus menerima kenyataan yang dihadapinya. Adapun pada cuplikan versi filmnya, Kinan yang menginginkan penjelasan dari suaminya terkait bukti-bukti perselingkuhan suaminya yang sudah diketahui umum. Suaminya masih saja menyangkal dan tidak mau mengakui padahal Kinan sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Beberapa persamaan mendominasi dari kedua novel Layangan Putus dan juga film Layangan Putus. Dalam kajian sastra bandingan, selain melihat beberapa persamaan, melihat juga beberapa perbedaan yang menjadi studi kasus selanjutnya. Dari novel Layangan Putus dan juga film Layangan Putus juga terdapat beberapa perbedaan yang digambarkan, yaitu pada tokoh dan penokohan. Berdasarkan kutipan novel dan cuplikan film yang sudah ada pada Salindia di depan, dapat disimpulkan bahwa pada novel Layangan Putus dan film Layangan Putus ini diceritakan bahwa Kinan memiliki 4 orang anak yang bernama Amir, Arya, Alman, dan Abi yang masih berumur 2 tahun. Sedangkan dalam novel, Kinan digambarkan sebagai sosok perempuan yang Aris digambarkan memiliki sifat bijak, sedikit temperamen, dan pribadi yang taat agama. Sedangkan dalam cuplikan film, Kinan digambarkan sebagai sosok yang ramah dan penyayang dalam keluarga. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Kinan memperlakukan suami dan anaknya. Setiap hari, ia selalu menyempatkan mengantar suami ke depan rumahnya saat akan berangkat ke kantor dan tidak lupa menyiapkan bekal untuk anaknya berangkat sekolah. Sedangkan Aris digambarkan memiliki sifat playing victim, pandai berbohong dan egois. Diceritakan bahwa Kinan dan Aris memiliki 1 orang putri saja yang bernama Raya dan baru berusia 4 tahun. Selain penokohan, terdapat juga perbedaan dari latar atau setting yang digambarkan dalam novel Layangan Putus dan juga film Layangan Putus dapat dilihat pada cuplikan film dan kutipan novel di bawah. Berdasarkan kutipan novel dan cuplikan film Layangan Putus tersebut digambarkan dalam latar tempat yang berbeda. Pada novel Layangan Putus digambarkan berada di Malang dan memiliki sebuah klinik hewan yang dibangun di Malang bersama sahabatnya. Latar tempat yang lainnya juga digambarkan berada di Bali, Turki, dan Probolinggo. Sedangkan dalam film Layangan Putus lebih sering mengambil latar di rumah dan di sekolah raya. Namun, terdapat perbedaan pada pekerjaan Kinan. Di film, diceritakan dahulu Kinan bekerja di rumah sakit sebagai dokter umum di Bali dan bukan sebagai dokter hewan. Adapun latar tempat yang lainnya juga digambarkan berada di sekolah, apartemen, dan di kantor tempat Aris bekerja. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa novel Layangan Putus karya Mumi ASF dan juga film Layangan Putus karya Beni Setiawan terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan. Persamaan pertama terdapat pada marginalisasi atau peminggiran hak. Persamaan kedua terdapat pada subordinasi atau dinomorduakan. Adapun persamaan ketiga terdapat pada adanya kekerasan psikolog. Selanjutnya terdapat perbedaan
yang mendominasi juga. Yang pertama, perbedaan dalam layangan putus dan juga film ini terdapat pada tokoh dan penokohan. Selanjutnya, perbedaan yang kedua terdapat pada latar tempat yang digambarkan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis ketidakadilan gender dalam novel Layangan Putus karya Mumi ASF dan film Layangan Putus karya Beni Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.